ini pentingnya kita mengadakan peringatan Maulid Nabi karena begini, ini sering saya sampaikan di mana-mana, jarak antara kita dengan Rasulullah itu sangat jauh. Rasulullah lahir tahun 571 Masehi, kita sekarang hidup di tahun 2024. Itu aja kalau dihitung udah 1453 tahun. Jauh jaraknya kita dengan Rasulullah. Sementara kita disuruh meneladani Rasulullah, disuruh mencontoh Rasulullah dalam segala hal. Nah, kitanya nggak pernah ketemu sama Rasulullah, kita nggak pernah berpetok. Berpetok itu apa ya? Ya kita kan tidak mengenangi Kanjeng Nabi. Nah, gimana cara mencontohnya? Gini, jaraknya sangat jauh. Rasulullah itu ibarat sumber mata air yang airnya sangat bersih, airnya sangat jernih, airnya sangat bening. Sedangkan kita ini ibarat sungai-sungai kecil yang udah jauh sampai ke muara, airnya kotor karena sampah, airnya keruh karena lumpur. Keruh itu bahasa Inggrisnya debu. Ini insya Allah 90% orang Jawa ya, kelihatan dari bulut-bulutnya. Udahlah, kita sama-sama bulut kok. Jadi kalau Rasulullah itu sumber mata air yang bersih, jernih, bening. Nah, orang Salam Babaris ini sungai kecil yang udah jauh, airnya kotor, airnya keruh, airnya butek. Bahkan ada yang bukan sekedar sungai kecil, ada yang sudah jadi peceren, ada yang sudah jadi got, kayak dongsong, kayak malah sapi teng kayak. Saking kotornya kita, gitu loh. Nah, air itu kalau keruh, isinya nggak jelas. Perhatikan, banyu itu nek butek, opo sing dadi isine ora cetok, betul? Nah, yang bukan Jawa pokoknya ikut bilang betul mengenai paham. Air itu kalau keruh, apa yang ada di dalam, apa yang menjadi isinya kan nggak jelas, karena airnya keruh. Isinya ini kecil apa besar, ini pendek apa panjang, ini lincip apa bendol, ini gembuk apa atos, kan nggak jelas karena airnya keruh. Ya Allah, ini didengerin apa enggak sih? Saya ulang. Air itu kalau keruh, air itu kalau bening, apa yang menjadi isinya nampak jelas karena airnya bening, betul? Tapi kalau air itu keruh, isi dalamnya nggak jelas. Ini kecil apa gede, ini kecil apa ganal, besok yo ganal gitu. Ini pendek apa panjang, ini empuk apa atos, ini bunder apa kotak, nggak jelas karena airnya keruh. Mohon maaf, kita sekarang hidup di zaman keruh, sehingga segala sesuatu sepertinya jadi nggak jelas. Ini baik apa buruk, ini benar apa salah, nggak jelas. Ini halal apa haram. Transaksi di era seperti ini kan banyak yang nggak jelas. Ini halal apa haram, nggak jelas. Ini Islam apa bukan Islam itu kadang-kadang nggak jelas. Nyatanya yang Islam nyolong, yang nggak Islam juga kan nggak jelas. Kalau Islam harusnya kan yang nggak melakukan hal-hal yang melanggar Islam, tapi sekarang nggak jelas. Maaf, yang nggak Islam tukaran, yang Islam juga ayo nyaut, yang nggak Islam berantem, yang Islam juga,
yang nggak Islam nyolong, yang Islam juga, yang nggak Islam korupsi, yang Islam juga. Iya kan? Yang nggak Islam ngerasani, yang Islam juga, yang nggak Islam gendaan, yang Islam juga. Bukan sekarang nggak jelas. Ya karena memang kita hidup di zaman buta. Apa dipikir kalau udah mau datang ke tabligh akbar, datang ke pengajian, ikut ngaji ini pasti orang baik? Nggak jelas. Nggak jelas. Apa dikira kalau ada ibu-ibu pakaiannya udah nutup aurat, berjilbab, rajin ke pengajian, rajin ke tabligh akbar, rajin ke peringatan maulid, itu pasti jaminan istri sholihah? Nggak jelas. Belum tentu. Wadon jilbaban, rajin yasinan, tapi kalau sama suami nyelatunan. Ada apa enggak? Orangnya datang. Belum tahu persis. Sekarang orangnya pakai jilbab warna pink, bajunya hitam. Maaf, apa dikira kalau ada anak perawan jilbaban itu pasti anti pacaran? Belum tentu. Sekarang ini nggak jelas. Kita hidup di zaman yang nggak jelas. Apa dipikir kalau ada orang pakai mobil mewah itu pasti orang kaya? Nggak jelas. Kalau itu rentalan. Halo? Iya. Apa dipikir kalau ada orang ceramah, dia pinter ngajinya, pinter dalilnya, itu pasti bisa mengamalkan isi ceramahnya? Nggak jelas. Nah, ini ketawanya nggak enak ini. Apa dipikir kalau ada orang nyalon bupati itu duitnya pasti banyak? Nggak jelas. Ya, dibuktikan aja nanti nyalon kiainya apa enggak. Belum. Ini kan masa-masa udah mulai dulu, dan Ustadz Muhsin Al-Aziz juga membuktikan. Pokoknya kalau ada calon ngaji bareng sama kita, terus kita doakan bareng-bareng, 99,9% biidznillah terpilih dan menang. Tapi rata-rata nambahin. Kalau nggak nambahin 99,9% gagal. Atau mungkin terpilih tapi belum sampai sebulan meninggal. Biasa. Pilihan ada di mana-mana. Mudah terbukti di mana-mana. Bahkan ada dia udah jadi pejabat, udah jadi kepala daerah, ketemu nggak nambahin. Kena kasus. Tangkap KPK di penjara, selesai jabatan. Mikir kan? Siapa suruh datang? Udah kalau nggak tahan tinggalkan panggung ya. Majelis ini nggak didatangi dia juga tetap jalan. Halo? Kalau nggak gini bukan Abah Hamzah namanya. Emang kita sekarang hidup di zaman keruh, maka
wajib hukumnya bagi kita yang keruh, yang butek-butek ini untuk berusaha mendekat ke sumber mata air tadi, mencari air bersih, mencari air bening, mencari air jernih, dan sumber mata airnya adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita nggak bisa sampai ke sumber mata airnya, karena nggak mudah untuk bisa mencapai sumber mata air itu, penuh rintangan, tantangan, dan jalan terjal. Nggak gampang loh bisa dekat sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita nggak sezaman. Caranya paling gampang itu mimpi ketemu Rasulullah. Ada nggak di zaman seperti ini orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad? Ada. Inna fil yaqdah, dalam keadaan tersadar ketemu langsung dengan Nabi Muhammad. Ada. Inna fil manam, atau setidaknya melalui mimpi orang-orang pilihan, para kekasih Allah, para kekasih Rasulullah, orang-orang yang benar-benar dipilih sama Allah, dicintai Rasulullah, bisa ketemu sama Rasulullah dalam keadaan terjaga, tersadar, ketemu langsung atau lewat mimpi. Tapi ya ketemu luak jarangnya. Kalau nggak gitu ya dioyak-oyak gendruwo. Karena mimpi itu roh, al arwah junudun mujannadah. Roh itu kan nyari setelan sendiri-sendiri, nyari pasangan sendiri-sendiri. Roh yang baik nyambungnya ya dengan roh baik. Tapi kalau roh yang buruk ini hanya bisa sambung dengan roh buruk. Roh baik dengan buruk tidak bisa nyambung. Makanya orang itu kalau baik mimpinya ya mimpi baik. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi roh itu begitu. Orang kalau baik itu seringnya dia mimpi baik. Orang-orang kita itu kan suka mengarti-artikan mimpi. Betul? Betul? Nggak usah dikasih tahu, itu udah umum. Kalau ada orang mimpi kok giginya tanggal, mimpi untune copot, katanya mau ada keluarga yang menek rampal sepirang-pirang. Terus ada anak perawan mimpi digigit ular, katanya mau dapat. Nah, itu umum. Sekarang ada janda mimpi dikerokoti garangan. Orang kita kan suka kayak gitu. Nah, orang kalau baik itu mimpinya baik karena rohnya dia nyambung dengan yang baik-baik. Lah wong elek itu mimpinya apa yang mimpi elek. Sehingga maaf. Kalau ada temen piang atau tetangga, orangnya itu nggak pernah sholat, puasa Ramadan juga enggak, ngaji juga nggak pernah, zikir nggak pernah, orangnya pelit, terus cerita, Mas, bulan semalam mimpi ketemu sama Sunan Kalijaga. 1000% jangan percaya, 7 turunan jangan percaya, nggak mungkin. Ngopo Sunan Kalijaga belakaan metui wong? Itu yang metui bukan Sunan Kalijaga tapi Sunan Jogokali. Kalau nggak tukang mancing ya tukang musim. Bener. Nah, saya jadi ingat pernah di Batu Ampar Madura itu kan saya pernah dialog di sana makan Quran. Ada orang dari timur rambutnya panjang, dia bikin di situ lama dirakat katanya udah 3 bulan. Itu duhur, asar, maghrib, isya nggak sholat. Suatu ketika ngopi bareng sama saya, dia cerita, alhamdulillah saya udah ketemu Nabi Khidir 3 kali. Ini hati saya langsung gegabus. Mau nggak sholat kok. Dia sakut memang sarjana kuburan, tapi kan nggak sholat. Nggak mungkin Nabi Khidir nemuin nama dia. Makanya saya penasaran, tak tanya ketemunya di mana, di pom bensin. Nah, aku mikir apa Nabi Khidir kehabisan minyak. Bukan, udah kelihatan banget kalau saya memahami. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita nggak bisa mendekat ke sumber mata airnya, ya setidaknya kita mendekat ke sungai-sungai besar.
yang airnya masih bersih, airnya masih jernih, masih bening, agar kita yang kotor, yang keruh, yang butek ini mendapatkan gerojokan air bersih, air jernih, air bening, supaya lama-lama butek kita jadi hilang, kita pun jadi bening. Sampai sini bisa dipahami? Kita sungai kecil yang keruh, yang kotor, yang butek ini harus mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, masih jernih, masih bening, agar kita yang keruh, kotor, butek dapat gerojokan air bersih, sehingga butek kita lama-lama jadi hilang, kita pun berubah jadi bening. Siapa? Sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, masih jernih, masih bening, yang harus kita dekati tidak lain tidak bukan adalah para ulama, para kiai. Yang asin itu ya, contoh umbel, percaya biraken asin itu loh. Emas memang umumnya berwarna kuning, tapi kan tidak semua yang warnanya kuning itu emas. Nah, kalau semua yang warnanya kuning dianggap emas, berarti tiap pagi ke toilet pertengahan itu ngeluarin emas. Ulama umumnya pakai sorban, umumnya, tapi nggak semua yang pakai sorban itu ulama. Hati-hati, kadang yang menang tampilannya tok, casingnya tok, atributnya saja, jumpai klenset lemah, sorbannya ngomong kayak Batman. Ya bahwa tasbih itu besar-besar, bukan dari kayu, kelapa direnteng. Apa itu mesti ulama? Ya ntar dulu kualitasnya dong. Gimana sanad keilmuannya? Dia ngajinya di mana? Gurunya siapa? Kiainya siapa? Sanad ilmunya nyambung nggak ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau ulama Indonesia sanad ilmunya rata-rata sama, nanti sampai ke Abu Bakar Syato. Abu Bakar Syato itu muridnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ngapa tak terang dong ini? Pokoknya jalur pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bener. Gitu loh maksud saya. Terus dia ya pernah mondok di pesantren, bisa ngaji, paham berbagai macam fan disiplin keilmuan, itu bener-bener ulama. Ngajinya ya runtut, suruh baca kitab kuning ya bisa, itu tandanya dia paham ilmu agama. Kitabnya ya urut ya, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Nah kalau ulama-ulamaan mungkin ceramah pinter, tapi suruh baca kitab aku, karena yang dikaji sama dia bukan Fathul Wahhab, melainkan Fathul WhatsApp, Rondotul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, sama Nihayatul TikTok. Nah itu sangat ilmunya sambung pada Syekh Google radhiyallahu anhu. Maka kita nggak boleh sembarangan nyari guru. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi aja berpesan, la ta'jabu bi'amalil 'abdi hatta tanzuru kaifa yuhtamu bih. Kamu jangan takjub dengan kehebatan seseorang. Perhatikan dulu manfaat apa yang dia hasilkan, terus tunggu bagaimana dia diakhiri kehidupannya. Jangan gampang kagum. Halo? Paham belum ngomongin? Nah ini maksud saya, kita harus mendekat ke ulama. Ulama itu memang harus dimuliakan. Man akramal ulama faqad akramallah wa rasulah. Siapa yang memuliakan ulama,
maka dia benar-benar sudah memuliakan Allah dan Rasulullah. Sebaliknya, meremehkan ulama berarti meremehkan Allah, meremehkan Rasulullah. Nah, kalau saya bukan ulama, jujur, maaf, saya nggak bisa ngaji, sama kayak kalian. Kita sama-sama on. Makanya saya di mana-mana cuma ngajak kepada saudara-saudara saya yang sama-sama bodoh dengan saya, mari kita jalurnya yang benar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa pentingnya kita memuliakan ulama? Ya penting banget. Kita itu diperintah mencontoh Rasulullah, sementara kita nggak pernah ketemu sama Rasulullah. Caranya ya lewat bimbingan para ulama. Betul? Kan akhir-akhir ini ada propaganda anti ulama. Di medsos itu juga berseliweran upaya untuk menjauhkan umat dari ulama. Salah satu caranya sesama ulama dibentur-benturkan, ulama dibentur-benturkan. Tujuannya agar umat itu ada kebencian kepada ulama. Kalau umat sudah menjauh dari ulama, fantawirisa, tunggu saat kehancurannya. Karena ulama lah pewaris Nabi. Ada yang yarithu aqwalahu, mewarisi dawuh-dawuhnya Nabi, namanya alim. Ada yang yarithu af'alahu, mewarisi perilakunya Nabi, namanya abid. Ada yang yarithu akhlaqahu, mewarisi akhlaknya Nabi, namanya arif. Jadi ada al-alim, ada al-abid, ada al-arif. Itu kriteria ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang kan ada model kayak gitu, gak usah kiai-kiaian, kiai langsung kan dengan Nabi aja. Kiai sama manusianya, makan sama-sama nasi, kentut sama basinya. Di pancen memang podo segone ngentut podo basine, tapi kan beda. Gitu loh. Lah orang yang bilang gak usah ustaz, gak usah ulama, gak usah kiai, langsung Nabi. Loh, dia ketemu Nabi itu kapan? Terus dia kenal Nabi dari siapa kalau bukan dari ulama? Halo? Tanpa dibimbing ulama, kita nggak kenal Rasulullah, kita nggak kenal Allah, kita nggak kenal Islam, kita nggak kenal iman. Betul? Kayak langsung bagus, kita nggak usah pakai kitab kuning, apaan itu? Ketinggalan zaman, udah nggak relevan. Langsung sumbernya Quran hadis. Gaya ya. Kalau mau langsung mempelajari Quran hadis, maaf ya, utekmu itu sama dengan utekku, nggak nyampe kalau nggak punya piranti yang lengkap, iso jeblok malah. Justru adanya kitab-kitab turaf, kitab-kitab kuning karya para ulama itu memudahkan kita untuk memahami Quran hadis. Sudah dijelaskan, dijabarkan, nyampe ke kita tinggal memahami, mengamalkan, kan malah enak. Saya sering contohkan gini, para jamaah rahimakumullah, ibu ibarat ibu pengen merasakan harum dan wanginya kembang. Ada kembang mawar, kembang melati, kembang kenanga, kembang kantil, kembang siapa ngomong kembang api? Baru mau kembang api gue nyumet lambemu. Kembang sedap malam. Nah, ibu kan bisa pakai yang udah praktis, parfum namanya, itu diolah, diproses. Aslinya ya kembang, tapi udah disuling, disaring, diproses jadi parfum aroma mawar, parfum aroma melati, kan malah enak. Ibu bisa ngatur aroma, kepingin aromanya remeng-remeng ya makanya dikit aja, kepingin sedeng ya, kepingin semerbak 2 botol pakai mandi, kan bisa ngatur aroma. Nah, kalau ibu pengen langsung, berarti pengen merasakan wanginya kembang, langsung menghisap dari kembangnya. Bisa-bisa nggak kuat, pening kepala, puyeng iso gebrak. Itu kalau mau langsung memahami Quran hadis nggak punya dasar keilmuan yang cukup. Atau bapak mas pengen minum jamu campur madu, kan enak itu madu yang udah diproses, sudah bersih bening, tinggal nyuntek, ngudek, ngelok,
Nah, kalau langsung dari tawon berarti kan sama dengan menghisap madu minus sini tawoni. Apa cangkemmu mana? Gitu loh. Paham orang kayak gitu mana? Coba kita ayo coba perhatikan kalau Rasul bersabda begini, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku mengerjakan sholat. Ini pakai ro'a, melihat dengan mata. Saya ulang, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku mengerjakan sholat. Ini perintah langsung dari Rasulullah. Nah, kalau kita pahami secara letterlek, berarti yang bisa mengerjakan sholat hanya orang-orang yang pernah melihat sholatnya Rasulullah. Jujur, yang seberatan bisa komen kita pernah tidak melihat langsung sholatnya Rasulullah? Pernah apa enggak? Berarti nggak bisa sholat. Nggak pernah melihat sholatnya Rasulullah langsung, berarti kayak nggak bisa sholat. Tapi nyatanya kok sholat. Dan umat Islam seluruh dunia cara sholatnya sama. Jadinya di salam baris sholat isya apa masih tetap 4 rakaat? Oh, barangkali apa-apa harganya naik terus dikurangi rakaatnya. Enggak ya, tetap 4 rakaat. Tropean sholat isya kok 4 rakaat itu nyontoh siapa? Nyontoh Nabi Muhammad kapan ketemu? Nyontoh Quran, cari di Quran surat apa, juz berapa, ayat berapa yang menjelaskan kalau sholat isya itu 4 rakaat. Tidak ada. Ayo, nyontoh Rasulullah kapan lihat, kapan ketemu? Nyontoh Quran, nggak ada ayat Quran yang membahas sholat isya 4 rakaat. Tapi nyatanya umat Islam seluruh dunia sholat isyanya kok sama 4 rakaat. Terus sholat asar di sini kabarnya gimana? Masih tetap 4 rakaat. Nggak ditambah, nggak dikurangi. Itu nyontoh siapa? Nyontoh Kanjeng Nabi. Kapan jumpa, kapan melihat? Nyontoh Quran. Nggak ada ayat Quran yang memerintahkan sholat asar 4 rakaat. Terus jawabannya tetap nyontoh Rasulullah. Cuman ada yang mendidik dan membimbing kita, ada yang mengantarkan ilmunya Rasulullah sampai ke sini. Rasulullah itu di Makkah, di Madinah, loh kok ilmunya sampai takbir, ilmunya sampai salam babaris. Ada yang mengantarkan siapa? Para ulama, para kiai, para tuan guru. Ilmu itu ibarat air, Allah adalah sumbernya, Nabi Muhammad adalah pompanya, mesin pompa airnya. Nah, para ulama itu pipa-pipa, paralon-paralonnya ini. Maka pipa-pipa paralon itu kelihatannya kan hanya apa ya, gelimbang-gelimbung. Berarti gelimbang-gelimbung kayaknya nggak kerja, padahal sebenarnya pipa paralon itu kerja. Apa kerjanya? Nganter air dari sumbernya. Maka siapa yang meremehkan pipa, meremehkan paralon, siap-siap gak bakal kebagian air. Rasulullah di Mekah, di Madinah, ilmunya kok bisa sampai takbir, bisa sampai salam babaris. Ada yang mengantarkan siapa? Para ulama, para kiai, para tuan guru, guru-guru ngaji yang mengantarkan. Maka kalau nggak percaya, pengen Islam di salam babaris, di takbir tetap makmur, tetap syiar, tolong guru-guru ngaji diperhatikan dengan baik. Tolong sekali lagi guru-guru ngaji diperhatikan dengan baik. Kalau pengen Islam tetap syiar, tetap eksis, tetap istiqomah, tetap jaya. Tapi kalau guru-guru ngaji sebagai pipa-pipa, pralon-pralon perantara ilmunya Rasulullah, kadang diperhatikan dengan baik, gak lama Islam akan selesai, Islam akan habis. Gak percaya? Bangun masjid sebesar-besarnya, silahkan bangun masjid segede-gedenya, tapi guru-guru ngaji gak diperhatikan, sepi masjidnya. Betul? Orang sekarang itu udah banyak masjid yang sepi. Maaf, banyak orang bangun masjid kegedean. Saya akeh mau bangun masjid kegedean,
masjidnya gede, jamaahnya cuma dikit, akhirnya masjidnya lobok. Padahal apa nek lobok itu gak enak, enak sih ngepres. Sampean pakai BH lobok, yang berosot, atau bapak pakai katok lobok, lorot, enak sih ngepres, bojo lobok era penak. Ya sekarang banyak orang bangun masjid itu kebesaran, longgar masjidnya gede, jamaah cuma sebaris dua baris, itu ngabisin duit, ngabisin biaya. Bener ya kalau jamaah cuma satu soft, dua soft, satu baris, dua baris, bangun masjid nggak usah gede-gede. Nggak ada duit, itu gawian belantir, doang nak ibu. Halo? Gara-garanya apa itu? Guru-guru ngaji kurang diperhatikan. Sorry ya, guru-guru ngaji itu rata-rata kada ada gaji. Kalau masyarakatnya dituturi, cuma dinasehati, tapi nggak digaji, nggak diperhatiin. Sabar ya Pak Ustadz, anak-anak sini tuh nakal-nakal. Kata Ustadznya, gini, sabar Pak Ustadz, anak-anak sini tuh nakal-nakal, ngajar yang sabar, yang ikhlas, gini, tapi nggak ada bayarannya. Makanya rata-rata guru ngaji itu kuru-kuru, sampai peci nih longgar. Tambah kuru sangat jelas. Izin, mohon maaf banget ini kepada pejabat-pejabat atau calon pejabat. Kalau misalnya nggak ada guru ngaji, bagaimana moral masyarakat? Bagaimana mental masyarakat? Siapa sih yang membina akhlaknya masyarakat, yang mau berbuat jahat jadi sadar, jadi orang baik? Yaitu yang guru-guru ngaji, ustadz, kiai, itu yang terjun langsung ke masyarakat, membina masyarakat. Tapi maaf, perhatian dari pemerintah kurang. Camat aja dapat mobil dinas, padahal kerjanya cuma tanda tangan stempel, itu aja dapat mobil dinas. Nah, kiai-kiai yang pertengahan keliling kampung belum ada, kiai dapat mobil dinas. Kiai Muhsin nih, itu jadi pengasuh pesantren udah puluhan tahun, nggak ada dapat mobil dinas, tunjangan juga nggak pernah ada. Untuk ilmu berarti nggak ketorong. Padahal kalau kita pikir jasanya kepada masyarakat, ya jauh lebih besar. Ulama-ulama itu loh daripada yang berpakaiannya melinti seragaman itu. Halo? Bener apa enggak ini? Maka nanti Pak Yamani, kalau Allah mengizinkan, Allah mengijabah mimpin Kabupaten Klaten, tolong perhatikan guru-guru ngaji. Amin. Kalau sampai guru-guru ngaji, ustadz, kiai mogok, bupati sing mumet ndase. Rakyat nakal semua, rakyat demo tiap hari, berontak tiap hari, bukan cuma bupati, kapolsek loh mumet ndase. Iya dan Mapolsek Tapin Selatan berapa anggota? Cuma 12 orang personil polisi, padahal warga Tapin Selatan yang nakal ada berapa? Polisi kelompok mau penuh sama lantai, polisi cuma 12, kualan, mesti kualan. Bantu tugas polisi. Ya para ulama, para kiai yang gandani moral masyarakat, akhirnya meminimalisir tindak pidana, tindak kejahatan. Belum. Kapolsek itu kalau ketemu kiai ya harus ngerti kalau dibantu. Ya coba sekarang misalnya kiai nakal, ayo Mapolsek Tapin Selatan duduk, hancur bangunan-bangunan itu loh mbak. Ini yang bina masyarakat kan ini. Cuman saya juga matur suwun, terima kasih, saya dakwah kemana-mana lancar ya, karena selalu dikawal sama anggota Polri. Selalu jika kalau ada macet, kalau ada hambatan, bisa dapat waktu. Terima kasih. Jadi nanti kiai-kiai itu masuk surga, yang ngawal nggak polisi, diantar sama polisi, cuma nganter aja balik.
ini bukan berarti apa ya, saya itu curhat, saya itu betul-betul kasihan kadang-kadang kalau ada para pejuang agama yang kurang dapat perhatian dari pemerintah tuh, apalagi kalau ada anggaran berlebih, prioritaskanlah, kasihan ya. Bukan berarti kita minta-minta, enggak, kita yakin Allah yang jamin, tapi kan duit itu penting. Wong ustaz itu ya punya istri, punya anak loh, punya keluarga. Nah misalnya, makanya saya udah sering sampaikan, kalau ada ustaz kiai di kabupaten Tapin gini kok sampai miskin dari segi ekonomi, yang nanggung dosa paling gede bupati. Ini benar, karena bupati nggak memperhatikan. Bupatinya misalnya bantah, ya kiainya nggak mau kerja, sorry bro. Nah kalau kiai ustadz kerja pertentangan cari duit, terus yang ngajar ngaji siapa? Yang bina moral masyarakat siapa? Karena kalau kiai nggak kerja itu karena bina masyarakat gitu loh. Nah sebaliknya sekarang kalau ada bupati boleh sampai korupsi, yang nanggung dosa besar kiainya. Makanya kalau ada kiai ceramah, bupati disindir, calon bupati dinasihati, nggak boleh marah karena kiai menjalankan tugas. Ini menjalankan tugas, kalau nggak gini salah saya. Ini tugas. Harus saya sampaikan, karena kalau ada kepala daerah zalim, korupsi, zalim kepada semena-mena kepada rakyat, ini ulamanya yang berdosa. Masa ulama nggak berani nasihati pejabat? Masa ulama kok malah nyatok sama pejabat? Ulama kok malah takut sama pejabat gara-gara ditekok duit? Ulama cemen ini. Nggak boleh. Kalau saya mulai dulu, saya disuruh demuk-demuk datang ke pendopo kabupaten, sorry ya. Kalau saya enggak, ya ulamanya yang datang ke saya. Kalau mau seperti itu, nggak mau ya wes. Mau entah orang tarik pun. Saya gitu, Ustaz Musin, jangan mau misalnya suruh Musin, kalau Musin menghadap ke pendopo kabupaten, enggak, bupati aja yang datang ke rumah. Gaya, sopo sih butuh. Gak kasih bantuan, gak paten, gak dikasih dari kabupaten, langsung telepon saya, tak ambilkan dari pusat.